Meski Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan tidak ada kenaikan upah minimum tahun 2021, namun sejumlah daerah justru mengumumkan kenaikan UMP. Kenaikan UMP daerah berkisar antara 2 sampai 5%. Bapak DPRD dan hadirin yang kami hormati. Beberapa daerah di Indonesia resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2021. Salah satunya DKI Jakarta yang menaikkan UMP sebesar 3,27%. Artinya UMP DKI Jakarta naik menjadi Rp4.400.000. Namun Anies Baswedan memberikan catatan, bagi perusahaan terdampak COVID-19 tidak diwajibkan dan dapat menggunakan upah minimum tahun 2020. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan UMP asimetrik, di mana UMP tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp4.416.186,5 sen. Meski tidak diwajibkan, namun kenaikan upah minimum dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk berupa PHK. Yang kami khawatirkan adalah kalau terlalu dipaksakan ada kenaikan UMP, maka pengusaha itu nanti akan melakukan rasionalisasi yang lebih besar. Apa itu rasionalisasi yang lebih besar? Pertama, tidak tertutup kemungkinan adanya penambahan PHK. Itu pertama. Karena tidak kuat lagi untuk menanggung beban biaya operasional. DKI Jakarta tidak sendiri, beberapa pemerintah provinsi juga mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi untuk tahun 2021. Jawa Tengah, UMP naik sebesar 3,27% menjadi Rp1.798.979. Jawa Timur juga meningkatkan upah minimum provinsi untuk tahun 2020, naik 5,65% menjadi Rp1.868.777. Daerah Istimewa Yogyakarta juga meningkat 3,54% menjadi Rp1.765.000. Dan UMP Sulawesi Selatan naik 2% menjadi Rp3.165.878. Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat terkait penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19. Dalam surat edaran itu, pemerintah daerah diimbau untuk tidak menaikkan nilai upah minimum di tahun 2021. Artinya upah minimum tahun depan akan disamakan dengan upah minimum tahun 2020. Menteri Tenaga Kerja mengklaim sudah 18 provinsi di Indonesia yang menyepakati surat edaran ini, termasuk Banten dan Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, babak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya selesai dengan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Namun perjalanan panjang masih akan menanti Undang-Undang Cipta Kerja karena buruh memilih jalur hukum untuk menuntut Undang-Undang Cipta Kerja. Siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Undang-undang yang menuai protes ini diberi nomor 11 tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru akan menghapus ketentuan lama di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak. Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, pasal 59 mengatur karyawan kontrak hanya boleh paling lama 2 tahun. Namun pada undang-undang baru di pasal 81 mengatur jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja diatur peraturan pemerintah. Artinya, nasib pegawai kontrak tidak memiliki kejelasan karena peraturan pemerintah belum diumumkan. Pasal ini merupakan salah satu poin yang membuat buruh berunjuk rasa dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. 32 konfederasi serikat buruh pun berkumpul pada 2 November dari Patung Kuda hingga Gedung Mahkamah Konstitusi memprotes undang-undang yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu. Dalam kesempatan ini, serikat buruh dari KSPSI dan KSPI memilih jalur hukum untuk menyelesaikan polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Keduanya mengajukan berkas perkara uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mengambil langkah konstitusional karena kami percaya MK masih kami percaya menjadi benteng keadilan. Karena materi gugatan yang kami siapkan sangat kuat dan kami yakin akan mematahkan sanggahan-sanggahan yang akan nanti disampaikan oleh teman-teman yang membuat undang-undang tersebut. Terkait dengan nomor undang-undang, juru bicara MK Fajar Laksono menegaskan nomor itu bisa dimasukkan saat masa rentang sidang pendahuluan hingga sidang perbaikan.
Kalau sekarang belum ada objek permohonannya, nah dalam rentang waktu perbaikan permohonan itu biasanya sidang pendahuluan belum ada nomor nih misalnya, diberi waktu 14 hari paling lama untuk memperbaiki. Nah disitulah ketika ada nomor permohonannya diperbaiki. Undang-undang nomor titik-titik diisi. Undang-undang nomor sekian tahun 2020. Saat ini, kedua federasi buruh masih akan mengajukan uji materi untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Nantinya, uji formil juga akan diajukan dalam waktu dekat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Melalui juru bicaranya, Presiden meyakinkan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja hanya untuk kepentingan masa depan Indonesia. Joko Widodo secara resmi menandatangani naskah Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang untuk seluruh rakyat dan Indonesia dan untuk masa depan Indonesia. Baik, memang ini masih menuai pro dan kontra. Kita lihat aksi unjuk rasa masih terus terjadi. Bahkan kemarin ada 2 aksi unjuk rasa. Salah satunya adalah buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan kita akan membahasnya pemirsa dengan Ibu Jumisi, Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Baik, selamat siang Bu Jumisi. Baik. Dan memang saat ini juga penolakan masih terus terjadi ya. Demonstrasi juga masih terjadi untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja seperti ini. Nah, kita akan bertanyakan langsung, kita sudah terhubung dengan Ibu Jumisi, Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Selamat siang Ibu Jumisi, setuju nggak bahwa apa yang disampaikan Presiden tadi bahwa Cipta Kerja ini, Undang-Undang Cipta Kerja untuk masa depan Indonesia? Ya, tentu saja saya tidak bersetuju karena memang sejatinya bukan untuk kaum buruh, bukan untuk kaum pekerja. Kita sudah mempelajari detail isinya, tetapi memang secara substansi tidak berpihak kepada kaum buruh. Ini hanya untuk kaum buruh ya. Di sektor masyarakat yang lain tentu saja akan terdampak. Kalau untuk perjanjian PKWT sendiri dalam undang-undang ini bagaimana tanggapan Anda? Jadi gini, PKWT itu sebetulnya di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sudah diatur. Dan di Cipta Kerja itu bukan dihilangkan, tetapi pasalnya dirubah. Ada pasal yang diambil, yaitu tentang batas waktu. Nah, itu akan berdampak bahwa kita sebagai buruh, sebagai tenaga kerja, itu akan berdampak atau berkonsekuensi atau berpeluang besar menjadi buruh kontrak seumur hidup, gitu. Dan itu sinergis dengan apa yang sebetulnya sekarang ini sudah praktek, sudah terjadi di lapangan, di mana Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya sudah diuji cobakan lewat praktek dari pelanggaran Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi kalau sekarang ada pelanggaran lebih terkait dengan batasan waktu yang tidak ada, sebetulnya itu melegitimasi atau menguatkan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ada. Baik, nah tapi memang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan ini sendiri diatur untuk PKWT ini akan menunggu peraturan dari pemerintah. Saat ini peraturan dari pemerintah belum keluar. Apa yang diharapkan oleh para buruh? Jadi gini, selama ini proses pembuatan peraturan pemerintah itu kan cenderungnya tidak transparan ya. Kita tidak tahu kapan itu dibuat, kita tidak tahu bagaimana proses pembuatannya, secara substansi bagaimana gitu. Jadi saya tidak yakin bahwa di peraturan pemerintah nanti itu akan memberikan aturan-aturan yang berpeluang untuk menjadi lebih baik dari pasal 59 yang ada sebelumnya gitu. Jadi saya tidak yakin karena sebetulnya proses pembuatan undang-undang yang ada aturannya untuk transparan saja sebetulnya tidak meliputi aspek transparansi itu, tetapi kemudian pemerintah menyampaikan PP gitu, dan banyak sekali turunannya yang berupa PP, dan sistem pembuatan PP yang kecenderungannya dikebut itu justru membuat secara substansi tidak akan ideal.
Bu Jumi, saat ini para buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya adalah melalui aksi demonstrasi. Langkah apa saja yang sudah diambil sejauh ini oleh para serikat buruh mungkin? Apakah sudah berkoordinasi juga dengan serikat-serikat buruh lainnya untuk menolak mungkin Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, proses penolakan ini sudah kita mulai dari setahun yang lalu semenjak Presiden menghembuskan rencana tentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu. Nah, penolakan itu kan terjadi bukan hanya di DKI Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia gitu. Yang terakhir kita juga melakukan hal yang sama dan kita akan tetap terus melakukan hal itu. Tanggal 10 November nanti kami berencana untuk melakukan aksi serentak nasional untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ditandatangani oleh Jokowi. Tapi apakah unjuk rasa tetap dilakukan jika nanti uji materi sudah masuk dalam Mahkamah Konstitusi? Ya, saya pikir ini tidak satu menegasikan yang lain. Segala upaya memang harus dilakukan untuk pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi kami juga mengapresiasi teman-teman yang juga sedang melakukan uji materi gitu, dan aksi-aksi di lapangan memang tetap harus dilakukan supaya pemerintah mendengarkan, bukan hanya mendengar masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tetapi bagaimana ini dicerna tentang substansi yang memang tidak berpihak kepada buruh dan rakyat. Baik, terima kasih Bu Jimisi atas pendapatnya. Terima kasih juga sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, dalam seminggu terakhir, harga emas Antam kian mengalami penurunan. Dari harga sebelumnya yang mencapai Rp1 juta lebih per gramnya, per Selasa pagi, harga emas Antam turun di angka Rp955.000 per gram. Sejak pandemi corona melanda, harga emas meningkat tajam. Tercatat harga emas pernah mencapai di atas 1 juta per gram. Di akhir minggu lalu, harga emas mulai turun. Diduga turunnya harga emas ini karena banyaknya masyarakat mulai meninggalkan emas sebagai investasi, melihat harganya yang sangat tinggi. Dalam grafik harga emas dunia terlihat harga emas mulai Desember 2019 terus meningkat. Imbas dari pandemi juga membuat harga emas kian meningkat, namun di 2 bulan terakhir yakni bulan Oktober hingga awal November saat ini, harga emas kian menurun, terutama harga emas batangan. Setiap harinya harga emas batangan pun berubah menyesuaikan harga yang dipatok oleh distributor utama emas batangan, dan cenderung terus menurun dalam kurun waktu 1 minggu terakhir. Turunnya harga emas batangan ini nyatanya berdampak pula pada harga beli jenis emas lainnya seperti emas perhiasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Berapa besar dampak penurunan harga emas? Kami sudah terhubung dengan rekan kami, Revika Sibarani. Selamat siang, Revika. Harga emas turun, apakah sudah banyak masyarakat yang mulai kembali membeli emas siang hari ini? Ya, Data Wilsa dan pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir harga emas Antam di sejumlah toko emas kian mengalami penurunan. Dan jika kita ketahui sebelumnya harga yang ditaruh untuk harga emas Antam sendiri ini bisa mencapai Rp1 juta lebih. Namun beberapa hari terakhir ini sudah di bawah Rp1 juta. Dan untuk mengetahui berapa besaran penurunan dari harga emas Antam sendiri, saya sedang berada di kawasan toko emas yang berada di Cikini, Jakarta Pusat, dan saya saat ini akan mencoba berbincang dengan salah satu pedagang emas yang ada di tempat ini. Ada Ibu Teti. Selamat siang, Ibu Teti. Boleh waktunya sebentar, Bu? Ibu, ini seperti informasi yang kita ketahui bahwa saat ini harga emas Antam sedang mengalami penurunan. Iya. Dari harga berapa menjadi berapa nih, Bu, sekarang, Bu? Dari harga Rp1.100.000 jadi Rp955.000. Oke. Kemudian ini dalam berapa waktu terakhir ini, Bu, sudah mengalami penurunan, Bu? Udah seminggu ini. Seminggu ini ya? Seminggu ini, iya. Kemudian Ibu, untuk harga jenis emas lainnya begitu ya, Bu, seperti emas 24, 75? Tetap turun. Kalau emas Antam turun, dia tetap turun. Perbedaannya kalau emas 75, 650 per gramnya. Oke, kalau 24 maksudnya? 24, 8,5. 850. Perkiraan Ibu nih, Bu, ini kan tiap hari mengalami penurunan. Apakah nanti akan terus menurun atau nanti bisa ada kesempatan untuk naik lagi nih, Bu? Kayaknya bisa naik lagi akhir Desember ke Januari, perkiraan bisa naik sedikit lah. Bisa mengalami pengalaman. Bisa pengalaman kenaikan lah. Oke, siap.
Terima kasih banyak Ibu Teti untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Deta, Wilson dan pemirsa, seperti wawancara kami dengan salah seorang pedagang yang ada di tempat ini, memang untuk harga dari emas antam sendiri ini berbeda-beda setiap harinya dan memang cenderung mengalami penurunan. Namun harga emas antam sendiri ini akan berpengaruh dari harga patokan yang sudah disiapkan dari PT Antam sendiri. Oleh karenanya setiap harinya bisa mengalami penurunan, bahkan nantinya juga bisa berpotensi untuk mengalami kenaikan kembali. Dan untuk faktor yang menyebabkan emas Antam sendiri ini mengalami penurunan, kami masih belum mengetahui secara jelas. Namun berdasarkan penuturan beberapa pedagang yang ada di tempat ini, akhirnya investor ini mulai beralih untuk melakukan investasi di bagian yang lain dan akhirnya mulai menjual emas Antam yang dimilikinya dengan kekhawatiran emas ini akan mengalami penurunan nilai jualnya. Demikian Deta dan Wilson. Terima kasih Revika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, jika tadi emas turun, apakah ini saat yang tepat untuk berinvestasi atau justru ke investasi lain? Kita akan membicarakannya dengan Budi Raharjo, ahli perencana keuangan. Selamat siang Mas Budi. Selamat siang Mas Wilson. Mas Budi, hari ini harga emas turun, apakah saat yang tepat untuk berinvestasi emas atau justru kita ke investasi lain karena takut besok juga harga emas turun? Oke, ini seperti biasa ya, namanya investasi selalu ada fluktuasi ya. Jadi dalam jangka pendek emas itu bisa naik dan turun, terutama sekali terkait dengan misalnya ada optimisme pasar atau mungkin kenaikannya sudah mengalami terbatas ya, pergerakan dari harga emasnya itu sudah mengalami terbatas, sehingga akhirnya orang mulai mengalihkan ke instrumen lain yang bisa memberikan keuntungan yang lebih besar. Itu adalah sesuatu hal yang wajar. Mungkin beberapa investor melakukan profit taking, beberapa investor yang lainnya mungkin akan tetap melanjutkan investasi emas sebagai simpanan jangka panjangnya. Ini adalah segala sesuatu yang sebenarnya lumrah, dan kemudian kalau kita bandingkan ya harga emas dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lain yang lebih agresif seperti saham misalnya, sebenarnya relatif meskipun mengalami penurunan, dia tidak mengalami penurunan yang dalam, kecuali terjadi pesimisme pasar terhadap kondisi ekonomi, kondisi politik dan sebagainya, sehingga akhirnya mengakibatkan kecemasan ya. Kalau ketika terjadi kecemasan, biasanya harga emas akan mengalami kenaikan seperti waktu pas di awal-awal pandemi, seperti itu. Mas Budi, saat ini ekonomi Indonesia tengah memasuki resesi. Bagaimana cara mengelola keuangan yang tepat di kondisi serba tidak pasti saat ini? Oke, jadi secara umum gitu kita harus melakukan cek keuangan kita ya, terutama untuk rumah tangga ya. Untuk rumah tangga periksa dulu kondisi keuangan. Dalam hal ini memeriksa kondisi keuangan kita bisa mulai dari cash flow ya. Dari cash flow kita bisa melihat dulu penghasilan kita. Apakah saat ini itu terdampak negatif atau positif dari terjadinya resesi ya. Kalau misalnya kita ternyata terdampak negatif gitu, sehingga terjadi penurunan penghasilan karena mungkin tunjangan dikurangin, mungkin nggak ada THR, mungkin juga karena nggak ada upah lembur, karena produksi diturunkan dan lain sebagainya, maka bukan nggak mungkin kita harus melakukan penyesuaian gaya hidup. Jadi expense-nya itu kita harus kelola kembali gitu. Nah, kita harus melakukan tracking. Tracking ini bisa kita lakukan dengan melakukan misalnya 30 hari mencatat pengeluaran kita untuk pastinya untuk memastikan bahwa ternyata pengeluaran kita masih sesuai dengan prioritas. Kemudian kita cek juga pengeluaran kita mana yang fix, mana yang variabel. Kita bisa mulai dari yang pengeluaran yang variabel, karena pengeluaran variabel ini biasanya bisa kita kurangi dengan adanya pengurangan penggunaan, ya kan, baik itu dari sisi frekuensinya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa mengurangi. Terus kemudian dari sisi fix ya. Nah, fix ini ada beberapa hal ya. Fix pengeluarannya ada yang bisa tiba-tiba kita hentikan karena kurang prioritas, misalnya seperti untuk saat ini mungkin yang langganan gym ya, misalnya langganan gym, kemudian juga mungkin TV berbayar yang terlalu banyak misalnya. Nah, itu mungkin kita bisa kurangin dengan cepat. Tetapi mungkin ada pengeluaran fix yang sifatnya kewajiban jangka panjang seperti cicilan. Nah, yang cicilan ini yang mungkin harus dilakukan penyesuaian kembali. Bisa dilakukan dengan pelunasan sebagian misalnya gitu ya, dengan menggunakan tabungan dan investasi yang saat ini sudah ada, atau bisa juga dengan melakukan restrukturisasi dengan mengajukan permohonan restrukturisasi ke lembaga keuangan yang bersangkutan, baik bank maupun pihak leasing. Baik, terima kasih Mas Budi Raharjo, ahli perencana keuangan, atas tipsnya. Semoga tentunya ini bermanfaat bagi kita dan juga bagi pemirsa menyiasati untuk
bagaimana menghadapi kondisi keuangan di masa pandemi ini. Betul sekali. Nah, pemirsa, semoga tips tadi membantu Anda dan siapa tahu ya bisa menjadi modal buat umroh dan haji kalau tadi bisa menekan pengeluaran dan juga gaya hidup.